Apa kabar kalian semua? Masih ngopi di kafe kayak saya dong di teras rumah. Kali ini saya mau membahas film Demit-Demitan yang lumayan membuat merinding bulu ketek, tangan, kaki, dan di suatu bagian tidak bisa saya sebutkan. Film ini berjudul Ouija yang dirilis pada tahun 2016, menceritakan sebuah keluarga yang doyan main papan permainan yang bernama Ouija. Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Sebuah perumahan yang asri, tentram dan nyaman. Kisah berfokus pada sebuah keluarga Zender yang dikepalai oleh seorang janda beranak dua yang bernama Alice, pasuriannya, si kakak bernama Paulina, dan si bungsu bernama Doris. Ya, Alice merupakan seorang ahli supra, ya itulah apapun sebutannya, di mana Alice sedang mengatasi pasien untuk berkomunikasi dengan mendiang istrinya yang bernama Mary. Untuk berkomunikasi dengan arwah, ia menggunakan lilin sebagai perantara akan jawaban sang arwah. Namun anaknya yang bernama Jenny tidak percaya dengan semua ini. Tiba-tiba, Do not break the circle. ya, meja pun tergoyang dan muncullah sesosok hitam di balik tirai. Begitu sang ayah menyampaikan pertanyaan terakhirnya, bayangan tersebut menyerang, serontak lilin mati dan barang-barang berjatuhan. Praktik pun dihentikan. Namun tanpa diduga, semua ini ternyata hanya sebuah trik dari Alice dibantu dengan kedua putrinya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sama seperti keluarga pada umumnya, mereka pun beristirahat. Namun Paulina malah menyelinap keluar dan menuju ke rumah kerabatnya untuk nongki bareng. Di sela nongki Paulina dan kawan-kawan, Paulina menemukan sebuah papan permainan bernama Ouija. Mereka pun memutuskan untuk bermain Ouija bersama-sama untuk memenuhi hasrat bergejolak darah muda mereka. Tiba-tiba, ya, orang tua pemilik rumah pulang dan berakhir Paulina dan rekan-rekan lainnya diminta pulang dan Paulina pun dijemput orang tuanya. Kapok kan, daplek sih. Keesokan harinya saat Paulina dan Doris ingin berangkat sekolah, muncullah seorang pria untuk menjemput Paulina yang bernama Mickey. Ini brungusnya. Karena rasa keibuan dan kasih sayang, Alice pun memperingatkan ke pemuda tersebut untuk jangan sampai menyentuh dan berbuat tidak-tidak kepada anak perawannya. If this hand or any other. Sebelum Alice menjemput anak-anaknya pulang sekolah, ia menyempatkan diri untuk membeli sebuah papan permainan yang nantinya akan dijadikan alat baru untuk praktik per spirit duk. Ya itulah, wesi. Invite Father Tom over for a reading. Sesampainya di rumah, segera Alice pun menata Ouija-nya dengan memberikan alat-alat pendukung atau trik atau bolah karepmu untuk menunjukkan proses praktiknya. Tanpa diduga, ini awal dari mimpi buruk keluarga Zender, di mana sang bungsu tiba-tiba terlihat terhubung dengan apa yang ibunya sedang lakukan. Spirit, can you hear me? Kejadian aneh pun dimulai saat Paulina sedang terlelap. Tiba-tiba selimutnya ditarik berulang-ulang oleh sesuatu. Begitupun dengan kejadian di keesokan harinya. Saat Alice menjemput putrinya seperti biasa, ia diminta ikut ke ruangan sang guru yang bernama Peter. Peter selain seorang guru, beliau juga merupakan seorang pendeta. Di mana Doris terindikasi PR-nya dibantu, namun sang Alice merasa tidak membantunya karena tulisan yang di kertas PR-nya menggunakan tulisan bersambung. Atau secara garis besar, bukan tulisan dari seorang anak kecil. Sesampainya di rumah, terdapat surat peringatan di depan pintu bahwa rumah mereka akan disita karena telah menunggak. Di malam harinya saat sang ibu bersedih dan curhat dengan anak sulung, tiba-tiba Doris terlihat bermain dengan Ouija dan berjalan menuju entah kemana. Dan tiba-tiba, It's for us. ia memberikan segepok uang di dalam dompet yang dia temukan di basement rumah. Mendengar penjelasan Doris bahwa ia bisa menemukan uang tersebut karena berhasil berkomunikasi dengan sang ayah. Melihat keanehan tersebut, Alice pun meminta Doris menunjukkannya. Benar saja, apa yang disampaikan Doris terjadi sungguhan. Singkat cerita, keesokan harinya saat di sekolah, lagi-lagi Paulina diminta menemui Peter dikarenakan sang adik tidak masuk sekolah tanpa kabar, yang ternyata Doris sedang bekerja bersama ibunya. Beralih ke Alice dan Doris sedang praktik, di mana yang biasanya menggunakan trik, untuk kali ini sama sekali tidak menggunakan trik. Terlihat Ouija bergerak sendiri dan mampu mengeluarkan suara seorang pria dari mulutnya. Always.
Terjadi lagi keanehan di mana Doris mulai merasa sakit di belakang lehernya. Sampai-sampai di malam hari ia mengeluh kepada si kakak karena rasa sakitnya bertambah. Sempat dibantu untuk minum obat, namun karena tidak kunjung reda, ia pun mencoba berkomunikasi dengan sang ayah melalui papan Ouija di tengah malam. Saat Doris mencoba melihat dari kaca Ouija tersebut, benar saja, ia melihat sosok namun selalu bersembunyi ketika Doris mencoba melihat. Karena penasaran, ia pun mencoba melihat dari cermin dan tiba-tiba... Ya, sesosok tersebut masuk dengan tangannya ke mulut Doris saat ia berteriak. Nah loh, siapa nih yang suka belakang lehernya sakit? Hati-hati wes. Kemudian mulai menyebar mimpi buruk dengan membisikkan ke kuping sang kakak. Kejanggalan pun akhirnya menghantui di mana saat kakak bercermin, ia berhalusinasi. Hingga pada akhirnya, Paulina menemukan kertas yang ditulis oleh Doris. Karena isinya tulisan menggunakan bahasa Polandia, saat di sekolah ia pun memberikan kertas tersebut kepada Peter untuk membantu situasinya saat ini. Peter pun segera menuju ke rumah keluarga Xander pasca mengetahui isi surat tersebut dan mencoba proses peramalan dengan Alice dan Doris. Benar saja, Doris terlihat mampu menjawab semua pertanyaan Peter, termasuk pertanyaan yang sulit diketahui oleh orang lain. Dan lagi-lagi ia membuat suara seorang wanita dewasa, tapi bukan Ika-Hika Kimochi. That's right. Be happy. Remarkable. Setelah peramalan, Peter meminta Alice dan Paulina untuk berbicara tanpa Doris. Di sini Peter pun membacakan isi suratnya dan menguak fakta bahwa saat proses peramalan tadi sebetulnya banyak kejadian yang salah karena memang Peter mencoba mengelabuinya dengan cara tidak memikirkan nama istrinya yang sebenarnya dan mengganti nama istri Peter dengan nama ibunya Lynn. Dan Doris pun mengatakan sesuai apa yang dipikirkan Peter, sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dikatakan Doris merupakan sebuah tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis. Begitupun dengan Doris yang mampu menjawab pertanyaan Alice yang notabene hanya diketahui ia dan suaminya, yang ternyata Doris mampu menjawab karena sang iblis selama ini mendiami rumah tersebut hingga mampu mengetahui apapun yang ada di dalam rumah. Di waktu yang sama, pacar kakaknya Mikey berkunjung ke rumah untuk menemui Paulina. Namun karena ia sedang bersama Alice dan Peter, Mikey pun diajak Doris ke basement dengan dalih ingin menunjukkan di mana ia menemukan uang. Justru malah berakhir dibejep-bejep. Ya, terjadi adegan yang tidak cukup menegangkan di mana terjatuh sesuatu dari langit-langit yang ternyata itu Mikey yang sudah gantung diri. Nasib ki Mikey, arem bojo jebule ngendat. Segera Peter, Alice, Paulina menuju basement dan mendengar bahwa Alice berada di gorong-gorong. Peter pun segera menyusul. Tanpa terduga, ternyata di situ terdapat sebuah ruangan tampak seperti ruangan yang biasa dimiliki psikopat. Apalagi katanya psikopat mah kuat. Lah ini udah psikopat jadi demit pula. Mendem ada ekek. Dan tiba-tiba muncullah Doris yang sudah kerasukan demit. Kemudian iblis tersebut melalui Doris melakukan bacok-membacok, bisik-membisik dimulai dari Peter kemudian Paulina. Hingga pada akhirnya Alice berhasil ditangkap. Awful things. Karena kasih sayang seorang ayah tiada batas, sosok sang ayah sekaligus kepala keluarga membantu mereka dengan berkomunikasi melalui Paulina. Saat Doris ingin mengeksekusi ibunya, muncullah Paulina dan menggaplok Doris. Dilanjutkan dengan menjahit bibirnya agar tidak ada lagi bisikan dari mulutnya. Dan gak nganga sambil nyekrim kayak vokalis metal. Namun mengira ini sudah berakhir, Paulina yang memang awalnya sudah kena bejep-bejep si iblis, tanpa sadar ia menusuk sang ibu dan Alice pun tewas. Kisah ditutup dengan Alice yang berada di rumah sakit jiwa dan terlihat sosok Doris iblis masih meneror dan film pun berakhir. Gimana filmnya? Kang, itu akhirnya gimana sih? Kok demitnya masih ada? Hanya vokalis black metal yang tahu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film ini sampai habis. Semoga terhibur. Silahkan kalian tonton fullnya untuk lebih mendapatkan keseruannya. Pesan yang bisa kita ambil, kalau nguap ditutup daripada nanti diobok-obok sama demit. Saya Kang Waru izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Omerta.